Pian kalau ingin dicintai oleh Rasulullah dan dekat dengan Rasulullah nanti di hari kiamat, dikumpulkan masuk surga bersama Nabi Muhammad, perbanyak baca sholawat dan salam sama Nabi Muhammad. Lalu di dalam sholawat itu juga ada syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan syafaat ini termasuk daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang cinta Rasulullah nanti di hari kiamat dipanggil nama kita, kamu masuk surga, kamu masuk surga, kamu masuk surga. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dengan berkat apa? Dengan berkat bujur-bujur di dalam hati kita itu mencintai dan merindui kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para aulianya Allah, mereka itu sangat suka untuk bisa hadir di dalam acara-acara yang seperti ini. Karena apa? Hijab bagi mereka itu dibuka, sehingga mereka itu bisa mengetahui keistimewaan dan kemuliaan acara Maulidur Rasul seperti ini. Ulun pernah membaca biografi atau manakibnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Empang Bogor. Beliau seorang aulianya Allah, gurunya para habaib di zamannya. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, setiap hari itu beliau bolak-balik, tiap hari naik kereta dari rumahnya menuju ke satu majelis ngajar di situ tiap hari. Naik apa, Beb? Naik kereta. Kalau bahasa Jawanya itu sepur. Tidak ada di sini sepur ya. Mudah-mudahan nanti setahun ke 2 tahun ke ada sepur di sini. Jadi nyaman Habib bisa sering datang ke sini nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiap hari naik kereta, subhanallah. Ini tentang kemuliaan sholawat. Enak-enak duduk di kursi kereta. Tiba-tiba di sampingnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas itu ada seorang laki-laki. Dari wajahnya kelihatan orang yang pintar. Anggap aja profesor. Akhirnya dilihat sama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, dikasaf. Kayaknya orang ini sedang dalam keadaan sedih. Hatinya bersedih, sumpah, gelisah, khawatir. Maka Al-Habib Abdullah bin Muhsin tanya, "Bapak, kenapa kok kayak gelisah? Kok kayak sumpah? Kok kayak sedih?" "Oh iya, saya ini bersedih, Pak. Karena apa? Saya ini aslinya bukan orang sini asli, dari orang luar negeri sana. Saya tinggal di sini punya tugas selama 5 tahun. Dan pekerjaan saya baru saya jalani selama 2 tahun. Saya sering ngirim surat." Di zaman itu udah ada HP masih. Kirim surat. Setiap saya kirim surat, gak pernah ada balasan dari istri ataupun anak saya. Itu yang membuat saya sedih. Dan perlu kita ketahui, si profesor tersebut adalah seorang yang non-muslim. Subhanallah. Kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, "Bapak pengen tahu kabar istri dan anak sampean?" "Bener, Pak." "Gimana caranya?" Kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, "Sampean bawa pulpen?" "Ada." "Sampean bawa kertas?" "Ada." "Tulis surat." Nurut aja, ditulis suratnya kepada istrinya. Sudah selesai, kata Habib Abdullah. Sudah. Diambil sama beliau, dilipat-lipat, dimasukkan kantongan baju. Diajak ngobrol ini si profesor ini sama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Gak lama Habib Abdullah bilang, "Nah, ini ada kiriman surat dari sana. Ini tentang keramat. Ini kamu baca." Setelah dibaca, si profesor tersebut nangis sejadi-jadinya. Habib Abdullah penasaran, ada apa sih di surat itu? Maka profesornya mengatakan, "Wahai bapak, ini yang balas surat ini anak saya. Anak saya mengabarkan bahwasanya istri saya sedang sakit keras.
Jadi pantas selama 2 tahun ini ulun mengirim surat tidak ada balasan. Karena apa? Anak saya sibuk untuk merawat ibunya. Menangis dia. Kata Habib Abdullah, tulis surat lagi. Nulis lagi surat dia. Selesai ngirim surat, nulis surat, diambil sama Habib Abdullah, dilipat-lipat, dimasukkan dalam kantong, diajak ngobrol, disenengkan hatinya. Habis gitu, tidak lama dapat kiriman lagi. Ini ada kiriman surat dari anak kamu. Dibaca, bahagianya luar biasa. Heran ini Habib Abdullah, barusan nangis, kok sekarang bahagia? Tolong kisahkan apa surat itu. Maka si orang tersebut mengatakan, wahai bapak, ini yang ngirim surat anak saya. Anak saya mengabarkan bahwasanya mama sudah sembuh, istri saya sudah sembuh, padahal baru sakit, dapat kabar sakit, sekarang sudah sembuh. Tolong kisahkan, kata Habib Abdullah bin Muhsin. Kata si profesor tersebut, wahai ayah, kami berdua telah masuk dalam agama Islam. Berkata apa? Mama itu didatangi dari di dalam mimpinya, didatangi seorang laki-laki yang fisiknya pakai imamah, pakai jubah, pakai gamis, pakai selendang, pakai tongkat, baunya harum, orangnya tampan, kok mirip orang ini, kata beliau. Tapi kok bisa miripian lah, kata si profesor itu. Terus katakan. Akhirnya kata si profesor tersebut, kami berdua, kata si anaknya, telah masuk agama Islam, dituntun sama orang tersebut yang berjubah tersebut. Heran ini, terheran-heran ini orang, si profesor tanya sama si Habib, bapak ini mau kemana sih? Oh, saya ini mau menghadiri acara maulid, boleh nggak saya ikut? Kata si profesor itu, sudah mulai jatuh cinta sudah. Boleh nggak saya ikut? Oh, nggak apa-apa, boleh, tapi ganti baju ya. Pakai kopiah, pakai baju takwa, pakai baju sarung. Hadir dalam majelis. Begitu qiyam berdiri, maka si profesor tersebut nangis sejadi-jadinya. Nangis sejadi-jadinya, merasa tentram luar biasa. Belum pernah merasa bahagia seperti ini. Belum pernah air matanya menetes dalam kebahagiaan yang luar biasa seperti ini. Maka setelah acara, si profesor tersebut bertanya, nama bapak siapa? Oh, nama saya, kalau pecinta dan para murid saya itu manggil saya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attos. Agama bapak apa? Oh, agama saya alhamdulillah Islam. Bapak, tolong ajarkan saya untuk bisa masuk ke dalam agama Islam. Maka dituntun 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi intinya apa? Majelis-majelis yang seperti ini membuat orang yang asalnya tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan Nabi Muhammad, bisa jatuh cinta kepada Allah, jatuh cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini dapat dicintai oleh Allah, dapat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Berkat apa? Berkat sholawat, berkat cintanya kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Nah, hadirnya kita ini membuktikan kalau kita itu benar-benar mencintai Nabi Muhammad. Kita semuanya ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga kumpul bersama Nabi Muhammad. Dapat memandang wujud Nabi Muhammad, dapat salaman mencium tangan Nabi Muhammad, dapat jalan bersama Nabi Muhammad, dapat makan bersama Nabi Muhammad, dan tinggal satu surga bersama surga yang ditempati surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita itu harus mendidik kepada anak-anak kita jangan sampai salah untuk mencintai. Jangan sampai salah.
Jadikan anak kita dapat mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat Nabi, mencintai istri-istri Nabi Muhammad, mencintai ahlul bait Nabi, mencintai para salafus saleh, mencintai para alim ulama, mencintai para aulianya Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai orang-orang yang saleh. Kalau sudah anak-anak kita itu mencintai Rasulullah dan mencintai keluarga Nabi serta mencintai sahabat serta mencintai orang-orang yang saleh, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah fid dunya wal akhirah. Berkat apa? Berkat mencintai manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan terus anak-anak kita. Kita doakan. Doanya orang tua kepada anaknya itu tidak ada hijab. Makanya kita itu hati-hatilah sebagai orang tua. Hati-hati di dalam kita itu, misalkan memarahi anak kita, jangan dipanggil hei bodoh, jangan, bisa bodoh sungguhan. Kalau misalkan anak kita agak nakal misalkan, panggil hei yang paling bagus, hei yang paling tampan, hei yang paling baik, insya Allah ganalnya besarnya jadi orang baik. Tapi kalau ada orang tua maaf misalkan anaknya nakal, ditambahi dipanggil dengan hei anak yang nakal, ya tambah nakal. Untuk itu bujur-bujur kita sebagai orang tua mendoakan anaknya. Kalau sudah anaknya menjadi baik dan soleh, manfaatnya luar biasa bagi orang tuanya. Orang tuanya meninggal, anaknya anak yang soleh dapat mendoakan kepada kedua orang tuanya yang meninggal dunia, dan orang tuanya mendapatkan manfaat daripada doa-doa anak-anak yang soleh. Jadi intinya apa? Kita kenalkan anak-anak kita dengan orang-orang yang dicintai serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di dalam hadis Nabi disebutkan yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang ia cintai. Kita cinta Rasulullah, maka suatu saat pian akan berjumpa dengan Rasulullah. Karena itu adalah hadis Nabi. Kalau Rasulullah sudah mengatakan sesuatu, itu pasti akan terjadi. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang ia cintai. Sampean sekarang cinta Rasulullah, maka suatu saat sampean akan berjumpa dengan kekasih pian semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Akan tetapi cintanya kita Rasulullah kepada Rasulullah itu harus ada bukti. Dengan apa? Dengan kita mengerjakan syariat Nabi Muhammad, dengan ditambahi kita mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu adalah salah satu cara untuk membuktikan diri kita di dalam mencintai dan memuliakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ulun pernah membaca salah satu daripada riwayat salah satu sahabat Nabi. Sahabat Nabi Muhammad ini orangnya sangat cinta kepada Rasulullah. Bukan hanya cinta, tapi bujur-bujur menjaga kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namanya sahabat Sayyidina Khalid ibn Walid. Beliau itu seorang panglima perang yang gagah berani, yang membela agamanya Allah, yang selalu berjihad di jalan Allah, membela agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khalid itu satu ketika beliau itu habis berjihad masuk dalam kemah. Tahu lapian kemah? Tahu apa kalau bahasa Jawanya itu kemah? Podo ya? Sama, kemah. Sama, kemah, masuk kemah. Gak sengaja istirahat di dalam kemah, gak sengaja pegang kepalanya. Oh, ternyata kopiahnya telah hilang. Kopiahnya Sayyidina Khalid bin Walid telah hilang, jatuh di tengah-tengah bekas pertempuran tadi. Begitu mengetahui kopiahnya hilang, beliau keluar dari kemahnya, bilang sama prajurit-prajuritnya, wahai prajuritku, kopiah ulun hilang, jatuh di tengah-tengah bekas pertempuran tadi.
ulun pengen mengambil kopiah tersebut. Kata si prajurit, jangan, kami khawatir nanti ada musuh yang mengincar nyawa Anda. Akan tetapi Sayyidina Khalid ibn Walid, beliau mengatakan, ulun pokoknya harus mengambil kopiah ulun yang jatuh tersebut. Maka si prajurit-prajuritnya itu mengatakan, wahai Sayyidina Khalid bin Walid, kopiah Anda itu harganya murah, di pasar-pasar banyak. Kalau pakai duit kita 20.000 dapat, 100.000 dapat, 500.000 bagus, 1 juta istimewa sudah. Kata si Sayyidina Khalid ibn Walid, memang benar, kopiah ulun itu harganya murah, di pasar-pasar banyak, harganya murah, kapanpun ulun beli bisa. Cuma perlu kalian ketahui, kenapa ulun ingin mengambil kopiah ulun yang jatuh di tengah-tengah bekas pertempuran tadi, dikarenakan ulun di dalam kopiah tersebut ulun menyimpan sepotong rambutnya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ulun tidak rela kalau sepotong rambutnya Rasulullah diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Lihatlah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rambutnya. Rambut Rasulullah dijaga, dimuliakan, dicintai oleh sahabat Khalid bin Walid. Ini menunjukkan apa? Beliau itu bukan hanya cinta kepada Rasulullah, tapi beliau juga sangat memuliakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa beliau sampai seperti itu? Karena beliau itu sudah langsung melihat wujud Nabi. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan tentang kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kalimat tapi luar biasa dikatakan sama beliau, basyaron lakal basyar. Manusia tapi bukan manusia biasa. Memanglah Rasulullah itu punya rumah, istri, anak, cucu, keturunan, ya sama seperti kita, makan, minum. Akan tetapi yang membedakan Rasulullah dengan kita adalah apa? Rasulullah adalah seorang Rasul, utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah adalah Nabiullah, nabinya Allah. Dan beliau adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas para sahabat itu bisa jatuh cinta luar biasa kepada Rasulullah. Karena apa? Mereka melihat keutamaan, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita tahu kenapa biblah di zaman Rasulullah ada yang beriman kepada Rasulullah, ada juga orang yang tidak beriman. Contoh, Sayyidina Abu Bakar beriman, Sayyidina Umar beriman, Sayyidina Utsman beriman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib beriman. Semuanya beriman. Akan tetapi kok ada orang-orang yang hidup di zamannya Rasulullah, kok mereka itu tidak beriman kepada Rasulullah? Maka jawabannya apa? Karena mereka tidak mendapatkan pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, pian ini bukan hidup di zaman hidupnya Rasulullah, tapi pian bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu luar biasa. Syukuri, itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak hidup di zaman hidupnya Rasulullah, tapi kita rindunya sama Nabi Muhammad luar biasa. Cintanya sama Rasulullah luar biasa, sayangnya sama Rasulullah itu luar biasa. Beruntung kita, beruntung benar. Akan tetapi para sahabat Nabi yang mereka melihat Rasulullah, ya pantas mereka beriman. Karena apa? Langsung melihat wujud Nabi Muhammad. Akan tetapi kok ada orang-orang di zaman itu yang tidak iman kepada Allah dan Rasulnya. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal itu sebujurnya tahu Rasulullah itu benar. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah suatu kebenaran. Cuma dia gengsi. Gengsinya apa? Kok tidak dirinya yang jadi nabi?
Abu Jahal itu tahu, Abu Lahab tahu juga, dan yang lainnya tahu juga kalau Rasulullah itu seorang Rasul, bujur-bujur seorang Nabi dan Rasul. Tapi karena faktor tidak diberikan pintu taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak beriman. Yang tahu Abu Jahal kalau berpapasan dengan Rasulullah, Abu Jahal itu selalu nutup kepalanya dengan kain. Kenapa? Ditanya sama teman-temannya, "Hei Abu Jahal, saya ini setiap melihat kamu berpapasan dengan Rasulullah, kamu selalu nutup kepala kamu sama kain. Apa sih alasannya?" Maka Abu Jahal mengatakan, "Sungguh setiap ulun berpapasan dengan Muhammad bin Abdullah, ulun gak kuat. Mata ulun meneteskan air mata, dan hati ulun timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad." Mereka hanya gengsi saja, gak mau mengakui kebenaran Nabi Muhammad. Untung benar kita ditakdir menjadi umat Nabi Muhammad yang bisa iman kepada Allah, bisa iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat indah, sangat berwibawa, lemah lembut, kasih sayang, tampannya luar biasa. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali, di malam hari di kota Madinah, beliau melihat pemandangan yaitu bulan purnama. Tiba-tiba di malam hari itu Rasulullah berjalan, maka Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib melihat Rasulullah, lalu melihat bulan purnama. Lihat bulan purnama, lihat Rasulullah. Lihat Rasulullah lagi, lihat bulan purnama. Lihat bulan purnama, lihat Rasulullah lagi. Maka beliau berkomentar, "Sungguh lebih indah Rasulullah daripada bulan purnama." Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu sosok manusia yang sangat sempurna. Seakan-akan beliau itu, misalkan hidung, oh ini hidung yang diingini sama beliau, oh ini mulut yang diingini sama beliau, oh ini mata yang diingini sama beliau. Jadi pilihan semua, jadi indahnya luar biasa. Kita tahulah kisahnya Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf itu kan tampan, ya kan? Sampai-sampai Siti Zulaiha itu jatuh cinta. Karena jatuh cinta sama Nabi Yusuf, dicemooh sama si pembantu-pembantunya. Ini Zulaiha kok bisa jatuh cinta sama Yusuf? Kayak apa sih Yusuf itu? Maka mereka berjanji, janjian ketemuan. Didudukkan di satu meja, di kursi, disiapkan pisau sama bawang. Disuruh lewat ini sama Zulaiha, Nabi Yusuf. Jalan Nabi Yusuf, wanita-wanita tersebut tetap memotong-motong itu bawang, melihat ketampanannya Nabi Yusuf, terpesona sampai nggak sakit, nggak merasa sakit tatkala jari jemarinya itu teriris sama pisau. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Lalu bagaimana dengan ketampanan Nabi Muhammad? Seandainya Rasulullah itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan hijab yang namanya haibah, maka manusia itu yang melihat Nabi Muhammad, mereka akan jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Karena nggak kuatnya merasakan jatuh cinta sama Nabi, mereka pasti akan apa? Akan merobek dadanya dan mengiris-ngiris jantung dan hatinya, karena nggak tahan lagi merasakan jatuh cinta sama Nabi. Saking hebatnya ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, untuk mengobati kerinduan kita, ada beberapa sahabat Nabi yang meriwayatkan bagaimana bentuk fisik Nabi. Kita harus tahu untuk menambah rasa cinta kita sama Nabi Muhammad. Jadi dikatakan oleh Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Husain bin Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Zaid bin Harithah,
Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu sosok manusia yang sangat agung, sangat mulia, sangat tampan, sangat harum. Rasulullah itu wajahnya agak bulat, alisnya membentuk huruf nun gandeng, hidungnya mancung tipis, bibirnya membentuk huruf mim, senyumnya manis, senyumnya indah. Nabi Muhammad mempunyai rambut yang panjang, paling panjang sampai pundak, agak panjang lagi sampai sini, sampai leher, paling pendek sampai batas telinga. Nabi Muhammad mempunyai jambang yang tebal, jenggot Nabi sampai seperti ini sunnah Nabi. Dan Nabi Muhammad dikatakan oleh para sahabat Nabi, ada satu riwayat mengatakan uban di kepala ataupun uban yang ada di jambang beliau itu sahabat tahu jumlahnya, antara 17 sampai 20 helai uban. Sekarang yang ulun mau tanya nih lah, ini sahabat kok bisa sampai tahu lah jumlah ubannya Rasulullah. Ubannya itu loh, jumlah uban beliau tahu. Yang Habib mau tanya sekarang, ibu-ibu cinta suami pian nggak? Cinta. Kalau cinta itu harus tahu berapa jumlah uban suami pian. Nggak tahu kah? Ada mungkin, pasti nggak tahu. Padahal suami itu adalah manusia yang sangat dia cintai bagi seorang istrinya. Tapi sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi itu dia karena cintanya sama Nabi Muhammad sampai jumlah ubannya mereka tahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu pakaiannya adalah memakai pakaian gamis. Yang disukai itu warna putih. Memakai jubah warna hijau atau putih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai selendang, pakai rida, pakai surban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat suka bersiwak. Beliau juga sangat suka membeli yang namanya minyak harum. Nah, pas ulun bawakan minyak harum. Nah, itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling banyak belanjanya itu membeli yang harum-harum, membeli minyak harum, membeli gahru, membeli dupa, atau membeli sesuatu yang harum-harum untuk dipakai di badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai minyak harum berarti kita itu mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagian perlu kita ketahui, orang yang pakai minyak harum oleh Imam Syafi'i disebutkan dapat mencerdaskan otak. Kalau misalkan ada orang otaknya agak tumpul, tahu tumpul ya lah, agak kurang cerdas gitu, mohon maaf lah, agak kurang cerdas misalkan, sering-sering pakai minyak harum. Apa kata beliau? Man tobarihuhu zada akluh. Barang siapa baunya harum maka bertambah akalnya. Jadi pas benar itu Habib bawakan, biar yang asalnya pintar tambah pintar nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sunnah Nabi itu memakai minyak harum adalah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang yang bercahaya, seorang yang tampannya luar biasa. Biasanya lah yang kita tahu, orang tampan itu kalau duduk dengan orang yang biasa-biasa saja, yang tampan tambah tampan, yang biasa saja tambah biasa saja. Tapi beda dengan Nabi Muhammad, gantengnya itu nular, gantengnya itu menular. Contoh, Rasulullah duduk, tiba-tiba ada orang wajahnya biasa-biasa saja duduk di samping Rasul, yang asalnya wajahnya biasa-biasa saja, terkena pancaran nur cahaya Nabi Muhammad, wajahnya menjadi tampan.
menjadi tampan. Karena apa? Berdekatan dengan Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah sifat makannya harus tahu kita. Rasulullah kalau makan pakai 3 jari. Kalau pian pakai berapa jari? 10. Kebanyakan pian. Rasulullah sifat makannya pakai 3 jari seperti ini. Nah, kalau makan jangan seperti ini. Nah, ini iblis setan makannya seperti ini, pakai 2 jari. Kalau ngerjakan sunnah Nabi pakai 3 jari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau makan daging dipegang dagingnya, dimakan sambil ngobrol. Bukan ngobrol kisah hal-hal dunia, hal-hal akhirat, untuk cinta Allah, untuk cinta Rasul, untuk rajin ibadah, untuk nambah amal soleh. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu paling suka makan kurma. Tahu lah pen kurma? Kurma. Minumannya apa? Minumannya adalah sesuatu yang manis-manis dan dingin. Itu kesukaannya Nabi Muhammad. Daging apa Beb? Daging kambing. Rasulullah itu paling suka bagian ini nah, apa? Lintuhut ini. Apa bahasa Jawanya lupa Beb nah. Padahal orang Jawa. Dengkul. Dengkul, lutut. Dipegang satu lutut tuh dimakan dagingnya sama Nabi. Gagahnya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sifat Nabi Muhammad kalau makan dikunyah sampai halus. Makanya Rasulullah itu jarang sakit. Kalau pian makannya dikunyah berapa kali? Sekali. Ya pantas bisa sering sakit perut. Tapi kalau mencontoh Nabi Muhammad, makannya dikunyah sampai halus, maka dimakan oleh Nabi, maka beliau menjadi sehatnya luar biasa. Lantas sifat minumnya Rasulullah kalau minum itu 3 tegukan. 3 kali tegukan. Rasulullah kalau minum dalam keadaan duduk. Nah, setelah di zaman modern ini diteliti, kenapa Rasulullah itu minumnya kok duduk? Ternyata orang itulah kalau minumnya dalam keadaan berdiri, maka dikhawatirkan terkena penyakit yang namanya gagal ginjal. Jadi kalau kita ingin menghindarkan diri kita dari penyakit gagal ginjal, minumnya itu harus dalam keadaan duduk, mencontoh sifat minumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lantas kenapa Rasulullah itu kalau minum 3 kali tegukan, nggak langsung? Ternyata kalau minum itu langsung, sekalian langsung membuat jantung manusia cepat yang namanya bocor. Makanya Rasulullah itu kalau minum 3 kali tegukan, diminum bismillah, diminum bismillah, diminum bismillah. Itu sifat minumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita barataan yang cinta sama Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita dapat melihat wujud Nabi Muhammad di hari kiamat kelak. Karena apa? Orang-orang yang beruntung nanti adalah di hari kiamat yang dapat melihat wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keimanan kita kepada Allah, kecintaan kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dihubungkan oleh Allah berkat kecintaan kita kepada Rasulullah, kita mempunyai hubungan terus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Di dalam kita itu mencintai Rasulullah, ulun pernah ditanya, Beb, cara kita itu untuk mengenang dan juga membuat hati Rasulullah bangga itu gimana caranya, Beb? Ada satu cara, tapi cara ini kadang-kadang dilupakan sama orang. Apa itu, Beb? Kadang-kadang orang zaman sekarang itu lupa untuk memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama Nabi Muhammad. Contoh Muhammad, Ahmad, Mahmud, ya kan? Itu nama Hamid. Contoh-contoh nama-nama Nabi Muhammad.
Orang sekarang mintanya yang keren-keren. Padahal nama Nabi Muhammad itu luar biasa. Kita kalau minta nama, misalkan datang ke orang alim, orang soleh, kita pasrah aja sudah namanya. Misalkan dikasih nama Ahmad, Ahmad sudah. Ahmad Ilmi, Ahmad Hanafi, Ahmad Ansori, misalkan. Yang perempuan Khadijah, Fatimah. Khadijah istri Nabi, Fatimah putri Nabi, Aisyah istri Nabi, Hafsah istri Nabi. Bagus semua nama-nama itu. Ulun pernah ada satu tamu, nah kisah lucu. Ada suami istri datang ke rumah di Jawa. Suami istri ini baru punya anak. Datang ke rumah, saya tanya ada keperluan apa? Habib, saya datang ke sini itu pengen minta nama dari Habib. Oh, alhamdulillah. Terima kasih sudah diizinkan, mau ngasih nama anak pian. Lakian kah? Perempuan anak pian? Perempuan, Beb. Oh. Pian pengen punya nama anak pian, dikasih nama siapa? Yang sekiranya nama yang bagus, Beb. Oh ya, ya sudah. Habib kasih nama anak pian karena perempuan. Habib kasih nama Khadijah. Sudah ada, Beb, neneknya. Ya udah, ulun kasih nama Aisyah. Sudah ada acilnya, bibinya. Ya udah, ulun kasih nama Fatimah, kakaknya Bib. Waduh, kayaknya pengen minta nama yang gak ada di kampung ini. Saya tanya, sampean minta nama yang kayak apa? Saya minta nama, Bib, tolong buatkan nama buat putri ulun, nama yang paling istimewa, yang sekiranya di kampung gak ada. Repot ini sudah. Akhirnya saya tanya, pian bawa pulpen? Ada. Pian bawa kertas? Siap, Beb. Wah, kayaknya bujuran nih, pengen nama yang panjang. Pulpennya siap, kertasnya siap. Maka saya bilang, siap-siaplah, tulis, jangan sampai Habib mengulangi 2 kali, bakal lupa. Ini nama yang panjang ini, yang di kampung nggak ada. Siap, Beb. Ditulis sama dia. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Beb, siapa nama ulun? Tulis Putri Ayunda Wulandari Purnama Sari. Ini ulun yang cocok, Beb. Ulun tanya, pian ini cocok apanya? Cocok panjangnya. Sekalinya cocok panjangnya. Padahal nama tadi Khadijah, meskipun namanya pendek tapi istri Nabi. Ya kan? Jadi intinya kita itu kalau datang ke rumah orang alim, para tuan guru, kita pasrah aja sudah namanya. Nama yang dikasih oleh alim ulama itu insya Allah dipanggil nama anak kita, nama yang barokah, nama yang bagus, jadi doa. Jadi doa bagi anak-anak kita. Jadi nama itu bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi kita. Misalkan, Beb, nama ulun misalkan Soeharto, Soehartono, Sudarsono. Karena banyak orang Jawa di sinilah. Apa diganti, Beb? Kalau Sudarsono, Soeharto atau macam-macam Sumargono misalkan, nama yang dikasih dari abah mama pian jangan dihilangkan. Anggap aja itu keberkahan dari orang tua. Tinggal tambahi pian tasmiyah, tambahi Ahmad Soeharto, Ahmad Sumargono misalkan. Nah, kayak itu. Tambahi aja Muhammad atau Ahmadnya. Untuk apa? Supaya nama Nabi Muhammad itu dipanggil dan disebut-sebut di dalam rumah tangga kita. Kalau sudah nama Nabi Muhammad dipanggil di dalam rumah tangga kita, insya Allah rumah tangga kita itu dikatakan sebagai rumah tangga yang dermawan. Karena apa? Di dalam rumah tangganya ada yang bernama sesuai dengan nama-nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan bakhil. Apa bahasa Banjarnya bakhil ini? Apa? Hah? Pemalar.
Kalau di dalam rumah tangga itu dikatakan pemalar, kalau di dalam rumah tangganya tidak disebut dengan nama-nama Nabi Muhammad. Anak kita ada nama Nabi Muhammad, cucu kita ada nama Nabi Muhammad, maka disebut orang yang bakhil di dalam rumah tangganya. Tapi untung benar kita ini hidup di zamannya para alim ulama, yang mana para alim ulama adalah pewaris ilmunya para nabi. Kalau para sahabat Nabi, mereka itu dididik langsung oleh Rasulullah. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini dididik oleh para alim ulama. Al ulama warasatul anbiya. Para alim ulama adalah pewaris ilmunya para nabi. Kalau di kampung kita sudah datang orang alim, datang orang yang soleh, datangilah mereka itu dengan cara berlari, bukan berjalan lagi. Supaya apa, Beb? Kada ketinggalan ilmunya, kada ketinggalan doanya, kada ketinggalan berkahnya, kada ketinggalan ridhonya. Orang Kalimantan setiap datang Habib, setiap datang orang alim, pasti minta air, minta banyu. Tolong doakan Bipai, doakan gasan ulun, gasan anak-anak ulun, cucu ulun, keluarga ulun. Mudah-mudahan didoai banyu ini menjadi penerang hati bagi kami barataan, diminum. Nah, supaya kada ketinggalan itunya. Itu satu hal yang barokah, yang harus ada pada diri kita seperti itu. Kita sebagai umat Nabi Muhammad yang hidup di zamannya para alim ulama, hendaklah kita itu sambungkan diri kita dengan Nabi Muhammad melalui para alim ulama. Kita harus tahu para alim ulama itu mereka adalah tangga bagi kita untuk menuju Rasulullah. Dan Rasulullah adalah pintu bagi kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada wasilahnya masing-masing. Dan beruntungnya di daerah Terusan sini, dari blok A sampai blok berapa? Ya, itu banyak alim ulamanya. Ada guru-gurunya masih. Ini keuntungan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, masih disambungkan, masih diberikan anugerah oleh Allah, masih suka duduk di dalam majelisnya orang-orang alim, masih sering duduk bersama zuriyah-zuriyah Nabi Muhammad, memandang wajah mereka, salaman sama mereka, menyambung kedekatannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ulun pernah membaca manaqibnya Al Habib Hasan bin Saleh Al Bakhr tentang keutamaan kita duduk bersama orang-orang alim. Habib Hasan itu bin Saleh Al-Bakhr, seorang aulianya Allah. Satu ketika beliau itu berceramah, yang hadir banyak. Tiba-tiba di dalam ceramahnya beliau mengatakan, wahai hadirin, suatu saat nanti apabila ulun meninggal, kata beliau, di antara kalian ada yang menyolati jenazah ulun, maka ulun akan berterima kasih kepada orang tersebut. Ulun akan mendoakan pada orang tersebut, mudah-mudahan jasadnya dijauhkan dari azab api neraka. Subhanallah. Hari tambah hari, bulan tambah bulan, tahun tambah tahun, maka meninggallah Al Habib Hasan bin Saleh Al Bakhr. Semua orang ke rumahnya Habib Hasan bin Saleh Al Bakhr untuk menyolati jenazah beliau. Subhanallah, ada satu laki-laki yang gak tahu kabar kalau Habib Hasan meninggal. Lain guru Hasan lah, Habib Hasan bin Saleh Al Bakhr. Maka satu orang ini punya niat pengen ke pasar, pengen beli daging kambing. Setelah dapat daging kambingnya, harganya sekian, sudah dikantongin, dimasukkan ke dalam saku bajunya. Pulang, nyampe di tengah jalan, lewat depan rumah Habib Hasan, kok rame. Ada apa? Kamu nggak tahu gak kalau Habib Hasan baru saja meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka si orang tersebut langsung cepat-cepat mengambil air wudhu, lantas menyolati jenazahnya Habib Hasan bin Saleh Al Bakhr. Allahu Akbar.
karena gak pengen ketinggalan berkahnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Beliau sholat, dagingnya masih ada di saku. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ke rumah, dipanggil istrinya, wahai istriku, ini ulun beli daging kambing, tolong masakkan sate kambing. Siap wahai suamiku. Dipotong-potong, ditusuk-tusuk sama paring, sama sujen, kata orang Jawa sujen, sama paring, dibakar. Dibakar sekali, 2 kali, 10 kali, kada mempan dibakar. Dagingnya kada mempan dibakar. Maka istrinya tanya, wahai suamiku, yang kamu beli itu daging apa? Daging kambing. Biasanya daging kambing itu kalau dibakar 10 kali, 20 kali sudah matang. Ini kok dibakar sampai 30 kali, 50 kali, kada matang-matang. Maka suaminya mengatakan, ulun baru faham nah, kenapa daging kambing itu tidak mampan dibakar dengan api di dunia. Dikarenakan apa? Tadi ulun waktu menyolati jenazahnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, ulun sholat, dagingnya masih di dalam saku. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi itu daging kambing. Lalu bagaimana dengan jasad-jasad kita yang cinta Allah, yang cinta Rasulullah, yang giat menimba ilmu agama, yang cinta alim ulama, serta orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita berataan dijauhkan daripada azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah sejam kah? Belum. Belum. Masih kuat? Masih segar? Bujuran? Allahumma shalli ala Muhammad. Apa-apa saja yang harus kita contoh di dalam memperingati peringatan Maulidur Rasul ini? Apa yang harus kita ingat? Apa yang kita terapkan di dalam kehidupan kita ini? Yang pertama adalah kita rajin menimba ilmunya Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ala ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ala ilmu nurun wal amalu nur. Ilmu itu cahaya, amal juga cahaya. Kalau kita beramal sesuai dengan adanya ilmu yang kita tahu, maka kita akan merasakan nikmatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu itu di dalam mereka itu belajar ilmu itu pakai adab. Kenapa orang dulu itu gampang jadi orang alim? Karena mereka itu bukan hanya belajar ilmu saja, tapi mereka itu mencari sanad keilmuannya dari gurunya hingga sampai Rasulullah. Dan juga si murid itu menimba ilmu agama dengan dia itu sangat takdim dan memuliakan kepada gurunya. Bukan hanya belajar ilmu saja, ilmu dibarengi dengan adab. Allahumma shalli ala Muhammad. Ulun pernah membaca biografinya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu seorang imam madhab yang solehnya luar biasa, seorang aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Hanifah seorang guru besar, banyak muridnya. Satu ketika, ini tentang murid yang sangat beradab kepada gurunya. Satu ketika Imam Abu Hanifah jalan tapi pakai pakaian yang sempurna, pakai imamah, pakai baju gamis, jubah, selendang, pakai tongkat. Gagahnya luar biasa. Enak-enak jalan, tiba-tiba Imam Abu Hanifah melepas imamahnya, dititipkan di muridnya. Melepas jubahnya, titipkan sama muridnya. Melepas selendangnya, dititipkan kepada muridnya. Habis gitu diam beliau. Gak lama dipakai lagi, dipasang lagi, dipakai lagi jubahnya, dipakai lagi selendangnya, jalan beliau. Muridnya heran. Akhirnya ada yang memberanikan diri untuk bertanya, wahai guruku, kenapa pian tadi itu kok sampai melepas imamah Anda, melepas bolang Anda, melepas jubah Anda, melepas selendang Anda? Apa yang terjadi? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, wahai murid-muridku,
Kenapa ulun melakukan hal yang seperti itu? Ulun ini bukan hanya cinta kepada guru ulun. Ulun beradab kepada guru ulun. Ulun ini cinta sama guru ulun. Saking cintanya sama guru ulun, ulun hafal yang mana hewan peliharaan guru ulun. Kenapa ulun tadi melepas imamah ulun, melepas jubah ulun, melepas selendang ulun? Karena ayamnya guru ulun tadi lewat. Karena ayamnya guru ulun tadi lewat. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka muridnya tanya, wahai guruku, itu kan cuma ayam. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, bujur, itu memang ayam. Tapi ayam tersebut kandangnya di dekat rumah sang guru ulun. Ulun khawatir kalau guru ulun di malam hari menyampaikan satu ilmu yang belum sampai kepada ulun, yang mana ayam tersebut karena kandangnya dekat dengan rumah guru ulun, ayamnya mendengar ilmu tersebut dahulu daripada ulun, maka ulun hormat pada ayam guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini yang jangan harus kita lupakan. Selain belajar ilmu, kita belajar adab kepada guru-guru kita. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang akan menjadikan kita itu diangkat derajatnya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa Habib banyak kisah? Karena ini insya Allah acara terakhir Habib. Besok lulus sudah, alhamdulillah. Besok akhir bulan Maulid, 1 bulan full tanpa istirahat. Jadi hari ini adalah hari terakhir Habib insya Allah ceramah. Jadi doakan sehat walafiat, panjang umur, bisa ketemu lagi kita nanti. Jadi insya Allah tahun depannya lagi bisa ketemu lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di dalam kita itu mempelajari ilmu Nabi Muhammad, hendaklah kita itu belajar kepada guru. Jangan belajar sendiri. Jangan belajar sendiri. Belajar itu, ilmu itu harus ada gurunya yang dapat membimbing kita, mengajari ilmu-ilmu tersebut. Maka ilmu yang seperti itu yang punya sanad, punya rantai emas keilmuan hingga sampai Nabi Muhammad. Pian belajar sama guru pian, gurunya belajar sama gurunya, gurunya belajar sama gurunya, gurunya belajar sama gurunya, hingga sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah kita belajar ilmu, kita belajar adab. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang adab? Khairun nas ahsanuhum khuluqa. Paling baiknya manusia adalah yang paling baik budi pekertinya. Baiknya orang itu bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, tapi adabnya. Tapi karena akhlaknya. Orang itulah orang yang berakhlak. Kita jumpa sama orang yang beradab dan berakhlak, setahun kita masih ingat, 20 tahun kita masih ingat sama dia. Karena apa? Adabnya itu membekas di dalam hati kita, berkesan karena mencontoh sifat atau adab-adab seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka adabnya Rasulullah ini harus kita contoh. Agar apa? Di dalam rumah tangga kita ini, kalau di situ ada ilmu Nabi Muhammad, di dalam rumah tangga kita ada akhlak Nabi Muhammad, maka di dalam keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau itu sangatlah beradab, sangatlah berakhlak. Satu ketika ada seorang nenek ini sangat benci sama Rasulullah. Saking bencinya sama Rasulullah, gak mau ketemu Rasulullah. Dengar namanya saja tutup telinga. Saking bencinya sama Rasulullah. Akan tetapi si nenek tersebut ditakdir oleh Allah untuk jumpa sama Nabi Muhammad, tapi tidak saling kenal. Rasulullah jalan,
nenek tersebut membawa kayu bakar di punggungnya. Membawa kayu bakar di punggungnya. Nenek tersebut dilihat oleh Nabi Muhammad, kasihan Rasulullah, seorang wanita tua membawa kayu bakar. Maka dipanggil oleh Rasulullah, wahai nenek, kalau bahasa kita lah, wahai nenek, apakah nenek mau ulun bantu untuk membawakan kayu bakar tersebut? Silahkan, tidak apa-apa. Wahai pemuda, kamu ini baik sekali. Gak tahu kalau itu Rasulullah, gak tahu itu Rasulullah yang dia benci. Baik, silahkan pemuda, kamu baik, ganteng, harum, adabnya bagus, baik hati. Maka dibawa sama Nabi Muhammad, diantar sama Nabi Muhammad ke halaman rumah si nenek. Ditaruh sama Rasulullah itu kayu bakar. Setelah itu Rasulullah pamit pulang, wahai nenek, ulun mau pulang nah. Neneknya masuk dalam rumah. Tatkala mau masuk pintu rumah, neneknya berhenti sambil membalikkan badannya, memanggil Rasulullah, hei pemuda, kamu itu baik sekali. Selain kamu itu ganteng, harum, wibawa, adab kamu baik. Belum pernah saya ketemu manusia sebaik kamu. Gak tahu kalau itu Rasulullah. Wahai pemuda, saya ingin tahu siapa nama kamu. Mungkin aja suatu hari kita ketemu lagi, biar saya kenal sama kamu. Maka ditanya, wahai pemuda, siapa nama kamu? Dijawab sama Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Terkejut ini nenek, siapa? Tolong ulangi lagi. Muhammad bin Abdullah, kata Nabi Muhammad. Maka meneteskan air mata ini nenek. Ya Allah, kok enggak sama seperti yang dikatakan oleh kaumnya, yang katanya Rasulullah itu begini, Rasulullah itu begini. Kok enggak sama? Ini Muhammad bin Abdullah yang ulun lihat adalah satu sosok manusia yang agung dan mulia, adabnya bagus. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka sang nenek mengatakan, wahai Muhammad, pada detik yang lalu ulun ini benci sama kamu. Dengar nama kamu saja ulun tutup telinga. Akan tetapi pada detik ini ulun jatuh cinta kepada engkau ya Muhammad, karena adab kamu yang mulia. Saksikan wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam gara-gara apa? Adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, kita semakin beradab, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik budi pekerti kita, semakin baik akhlak kita, maka pian akan bersama Rasulullah di surga bagaikan dua jari ini. Jari tengah kita arahkan ke kanan, jari telunjuk ikut ke kanan. Jari telunjuk kita arahkan ke kiri, jari tengah ikut ke kiri. Begitu juga keadaan kita nanti di hari kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beratan semua yang hadir di sini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hamba yang beriman, dijadikan hamba yang bertakwa, dijadikan umat yang cinta bujur-bujur zahir batin pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa tetangga-tetangga kami, dosa masyarakat kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka berkat kami cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan kami ya Allah selalu giat ibadah, selalu rajin baca sholawat, selalu rajin berzikir, selalu rajin minta ampun kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami di dunia ini selalu kumpul bersama kedua orang tua kami. Begitu juga nanti di dalam surgamu, kumpulkan kami bersama kedua orang tua kami ya Allah, dan kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kami semuanya sangat cinta, sangat rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah hanya itu yang bisa Habib sampaikan. Kurang dan lebihnya Habib mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.